Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Lazia. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya pembukaan pendaftaran UMPTKIN 2021 sudah resmi dibuka. Nih, buat teman-teman yang udah mendaftar siapa nih? Atau masih bingung bagaimana cara pendaftarannya? Atau masih terhambat? Apa aja sih yang harus diisi dan apa aja yang harus dilengkapi dalam pendaftaran UMPTKIN 2021. Nah, kamu berada di video yang tepat karena di video kali ini aku akan membahas tentang alur pendaftaran UMPTKIN 2021. Sebelum lanjut ke alur pendaftarannya, aku akan menjelaskan bahwa pelaksanaan UMPTKIN 2021 ini dilaksanakan secara online ya teman-teman, di rumah teman-teman masing-masing gitu. Nah, pendaftarannya pun juga dilaksanakan secara online gitu. Jadi kita semua serba online gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami tata cara dan alur pendaftaran ini ya, dan apa aja yang akan diujikan dalam UMPTKIN 2021. Tentunya itu semua kamu bisa dapetin penjelasannya di video aku, di channel aku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja stay tune ke alur pendaftaran. Berbeda dengan SPAN PTKIN yang tahap awal pendaftarannya itu harus melalui sekolah dulu mendaftarkan dirinya atau mengisi PDSS, tapi kalau UMPTKIN ini murni pendaftaran kamu secara mandiri, secara individu gitu ya. Dan tahap pertama kamu harus mempunyai kuota atau data internet gitu ya untuk membuka web umptkin.ac.id. Oke, tahap pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kunjungi web umptkin.ac.id ya. Nah, selanjutnya teman-teman langsung aja klik daftar. Nah, setelah itu ini adalah cara pertama, tahap pertama untuk mendapatkan SIP atau slip instruksi pembayaran gitu. Nah, di daftar ini kamu akan dimintai untuk mengisi biodata kamu. Nah, yang pertama ada nomor KTP atau NIK. Ini kamu bisa dapetin di nomor KTP kamu ataupun di kakak kamu kalau yang belum atau yang masih muda atau yang belum punya KTP gitu. Nah, selanjutnya diisi nama lengkap kamu ya. Jangan dikasih singkatan-singkatan, tapi nama lengkap aja, ditulis dengan benar, jangan sampai typo gitu. Setelah itu lanjut pilih jenis kelamin, tempat lahir, terus tanggal lahir. Selanjutnya silahkan pilih agama kamu. Nah, terus isi nomor WA yang aktif. Terus isi syurel. Nah, selanjutnya pilih provinsi. Provinsi kamu tinggal di mana gitu. Nah, terus alamatnya di mana, kotanya dipilih dulu. Setelah kamu milih provinsi, nanti kamu bisa pilih kota kamu ada di mana gitu. Nah, setelah itu tulis lengkap alamat kamu. Selanjutnya ketik nama ayah kamu sesuai dengan yang ada di KK. Terus ketik juga nama ibu kamu yang sesuai aja di KK juga. Terus isi gaji orang tua atau wali, sesuaikan ya. Ini ada yang kurang dari 500.000, ada yang 500.000 sampai 1 juta dan sebagainya. Itu sesuaikan dengan sebenar-benarnya gitu. Selanjutnya, kamu berkebutuhan khusus atau tidak? Jika tidak, ya jawab aja tidak. Jika iya, jawab aja iya. Jadi sesuai dengan kamu. Isi hal seperti ini tuh harus benar-benar jujur ya, supaya tidak menyusahkan kamu di kemudian hari gitu. Nah, selanjutnya pendidikan SMA sederajat. Nah, ini tidak NISN, harus diisi dengan angka gitu. Selanjutnya pilih provinsi. Misalnya tadi mana ya, Bali.
Terus pilih kota kamu di mana. Terus ini tuh alamat sekolah gitu ya. Nah, selanjutnya isi nama sekolahnya juga, terus nama ijazah atau SKL. Jika belum ada boleh dikosongkan, jadi tidak usah tanya-tanya lagi biar nggak bingung. Kalau udah tahu tapi kebanyakan tanya, kebanyakan informasi, jadinya nanti simpang siur, jadinya bingung. Oh ternyata jawabannya sama cuma berbeda kata, nanti bingung sebenarnya iya nggak sih gitu. Di sini tuh udah jelas banget sebenarnya teman-teman. Jika belum ada boleh dikosongkan. Nah, tahun lulus itu tahun berapa? Silahkan pilih. Jadi yang boleh mendaftar UMPTKIN 2021 ini adalah lulusan tahun 2019, 2020, dan 2021 tentunya. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang pendidikan pesantren silahkan diisi. Jika tidak pernah, jawab aja tidak pernah. Ini tidak masalah ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini isi nilai rapor siswa 3 semester awal ya teman-teman. Nah, silakan isi nilai total penjumlahan seluruh nilai mata pelajaran dalam satu semester dan juga jumlah mata pelajaran dalam satu semester. Input sesuai semester yang telah ditentukan di bawah ini. Catatan 1, total nilai yang diinput merupakan nilai pengetahuan. 2, gunakan tanda titik jika nilai yang dimasukkan bilangan desimal. Nah, ini banyak banget yang masih tanya-tanya, padahal di sini tuh udah jelas nilai yang diinput tuh yang mana Kak gitu. Jadi seluruh nilai pengetahuan gitu ya. Yang diminta di sini pertama misalnya kelas 10. Nah, semester 1. Nah, ini tuh sesuai di raport kamu tuh tulisannya berapa, misalnya 80, 90 kayak gitu dijumlahin aja. Kalau misalnya yang nggak pakai angka seperti itu ya udah dijumlahin aja apa adanya gitu. Nah, selanjutnya ketik nilai total. Misalnya nilai totalnya itu 200,50. Nah, tulis aja pakai titik ya, bukan pakai koma gitu. Nah, selanjutnya jumlah mata pelajarannya tuh ada berapa? Ada 10 mata pelajaran misalnya. Tulis aja 10 gitu. Ini aku nggak salah ya teman-teman. Nah, di semester selanjutnya juga iya, semester 2 dan semester 1 kelas 11 gitu. Jadi 3 semester awal. Nah, selanjutnya udah jelas ya teman-teman. Jadi nilai pengetahuan, seluruh total nilai pengetahuan, terus jumlah mata pelajarannya itu satu semester itu ada berapa, yang kamu jumlahin itu ada mata pelajaran gitu. Jadi jangan sampai kamu menjumlahkan 10 mata pelajaran tapi kamu ngisi di jumlah mata pelajaran itu ada 11 gitu, nanti nggak balance nilai kamu nantinya. Nah, setelah itu silahkan isi survei pelaksanaan ujian UMPTKIN. Kalau kamu emang setuju online ya bilang aja di survei ini untuk online, kalau enggak ya bilang aja apa adanya gitu. Nah, di sini ada survei pelaksanaan ujian UMPTKIN akan dilaksanakan secara SSE, sistem seleksi elektronik, pada masing-masing PTKIN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 akhir-akhir ini yang meningkat dalam upaya untuk melaksanakan physical jarak dan memprioritaskan keselamatan calon mahasiswa baru. Nah, maka diharapkan calon mahasiswa untuk mengikuti survei di bawah ini dengan memberikan jawaban yang benar dan sesuai gitu. Jadi semua yang akan diambil tindakannya itu adalah termasuk juga dari survei yang akan kamu isi ini. Nanti pelaksanaannya itu seperti apa ya tergantung survei ini gitu ya. Nah, pertama, apakah Anda bersedia mengikuti ujian UMPTKIN secara mandiri? Bersedia nggak? Kalau bersedia, ya udah isi aja bersedia. Kalau enggak ya tidak bersedia gitu. Ini webnya tuh kayak banyak yang tipu gitu ya, bersedia tapi tulisannya tersedia. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu maksudnya ya. Nah, selanjutnya, apakah Anda bersedia menggunakan koneksi internet sendiri dalam ujian UMPTKIN? Karena tahun lalu tuh udah ada survei kayak gini, tapi masih banyak yang protes. Udah bayar 200.000 tapi ujiannya tuh disusah-susahin, harus pakai kuota sendiri, harus di rumah, harus pakai gawai sendiri kayak gitu. Jadi ini udah
di survei ya teman-teman. Kalau teman-teman bersedia ya bersedia, jangan sampai gerundel di belakang padahal teman-teman udah bilang bersedia gitu. Nah selanjutnya, apakah Anda bersedia menggunakan perangkat ujian sendiri dalam ujian UMPTKIN? Terus apakah Anda menggunakan aplikasi WhatsApp? Jika bilang iya, ya kayaknya semuanya iya ya. Apakah Anda menggunakan Telegram? Nah, teman-teman jawab aja. Soalnya kalau Telegram itu ada yang pakai, ada yang belum gitu. Nah, selanjutnya perhatikan ya teman-teman. Perhatian, data yang Anda sebut di atas akan divalidasi lebih lanjut dan jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau data yang Anda berikan tidak benar, maka akan didiskualifikasi. Terus setelah itu lanjut. Nah, gini teman-teman. Jadi semua data itu jawablah dengan jujur, dengan sebenar-benarnya gitu ya. Jadi jangan sampai data teman-teman yang aslinya itu beda sama data yang diisi gitu, karena akan ya nggak berkah dan juga nantinya akan kalau ketahuan atau parah gitu ya akan didiskualifikasi. Apalagi tentang nilai raport ya teman-teman, harus benar-benar ngisi dengan benar gitu. Nah selanjutnya teman-teman setelah klik lanjut, nanti teman-teman akan diberikan SIP atau slip instruksi pembayaran. Nah setelah instruksi pembayaran ini, dapat instruksi pembayaran ini, teman-teman langsung aja mengikuti pembayaran. Nah, aku akan membuatkan video tersendiri dalam tutorial pendaftaran pembayaran ini ya. Gitu. Setelah pembayaran teman-teman nanti akan lanjut untuk login. Nah, buat yang udah bayar, kalau login itu teman-teman harus bayar dulu ya, karena nanti yang untuk login itu adalah slip instruksi pembayaran dan PIN gitu ya. Jadi teman-teman nggak boleh hilang tuh hasil bukti pembayarannya tuh nggak boleh hilang. Jadi simpan sampai pendaftaran UMPTKIN itu benar-benar selesai gitu. Ini adalah ujian tulis berbayar ya, 200.000 itu nggak sedikit ya, itu uang banyak. Jadi teman-teman harus benar-benar berjuang. Semoga video ini membantu, dan jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya. Oke, see you in my next video. Bye bye.